Uh, Flashback ke 10 bulan yang lalu, pertama kali saya mengenal katalog Oriflame. Saya adalah seorang mahasiswa yang biasa, boro-boro punya penghasilan 5 juta per bulan. Penghasilan saya dari mengajar menyambi cuma Rp30.000 per saya sekali ngajar. Itu 10 bulan yang lalu. Saya udah nggak ada orang tua. Saya ditinggalkan sama ayah saya pada saat saya umur 10 tahun. Lalu 2 tahun yang lalu ibu saya meninggal. Jadi saya benar-benar harus berpikir setiap hari ini saya besok jajan pakai apa, saya besok jajan pakai apa. Segala macam udah saya lakukan. Saya mengajar, pulang kuliah, saya padatkan waktu saya dengan mengajar. 3 sesi dari jam 8:30 sampai jam 8:30 karena saya mau dapat uang lebih banyak. Jadi saya mengajar lebih banyak. Weekend juga saya nggak mau santai-santai di rumah. Saya private di mana saya loncat-loncat. Karena saya mau dapat uang yang lebih banyak, karena saya harus kuliah, karena adik saya harus sekolah. Saya hidup dengan adik saya berdua. Saya bilang saya nggak bisa kayak gini terus nih, saya bilang gitu. Karena saya nggak bergaul di kampus, karena pulang kampus saya harus bekerja. Saya bilang saya harus bisnis, saya bilang gitu. Karena dengan bisnis saya bisa dapat penghasilan tambahan, dan kalau saya lagi capek, kalaupun saya nggak ngajar, saya tetap dapat uang karena saya pikir bisnis bisa ditinggal. Saya mulai dari bisnis pulsa, bisnis baju, kerudung, segala macam saya coba. Saya pergi pulang kuliah ke Tanah Abang, lalu saya jualan segala macam udah saya coba, sampai pada akhirnya teman mengajar saya mengajak saya untuk bisnis Oriflame. Dari cuma iseng bawa katalog ke kampus, terus teman saya bilang, "Nggak, member Oriflame." Saya cuma cengok dan saya bilang, "Hah? Iya. Padahal saya belum member." Dari situ teman saya SMS malamnya. SMS saya kode-kode yang saya nggak ngerti sebenarnya. Lalu saya tanya sama upline saya, bukan upline. Waktu itu belum jadi upline. Waktu itu saya tanya sama teman saya, "Ini apa?" Saya tanya gitu. Lalu ternyata dia kasih tahu bahwa ini adalah kode-kode pesanan. Kode-kode pesanan, ini nomor, ini harga katalognya, dan ini harga membernya. Dari situ ternyata dari pesanan itu saya dapat untung 150.000. Langsung aja saya member, karena saya nggak mau ngasih keuntungan itu sama teman saya. Dari situ saya mulai merasa bahwa wah, enak juga ya bisnis Oriflame. Ternyata saya nggak mesti ke Tanah Abang jauh-jauh bawa belanjaan yang berat. Saya cuma cukup bawa katalog dan saya dapat keuntungan dari situ. 3 bulan pertama saya nyantai, cuma jualan-jualan biasa. Jualan saya banyak banget. Saya sudah merasa cukup dapat penghasilan dari situ. Sampai pada suatu saat saya datang ke acara trainingnya Diamond saya Kak Endang. Saya berterima kasih buat Diamond saya Kak Endang. Pertanyaan buat Kak Endang. Di training beliau saya diajarin bahwa di sini ada bisnis. Di sini ada bisnis yang bisa menguntungkan. Di sini saya diajarin bahwa kamu nggak mesti capek-capek menghabiskan semua waktu kamu sampai nggak punya liburan untuk bekerja. Di sini bisnis kamu bisa atur kapan kamu mau kerja. Dia bilang begitu. Lalu setelah training itu dari 6% saya langsung naik 9%. Dibantu juga sama upline director saya Kak Indah. Saya dibantu sama mereka bagaimana caranya coach downline saya naik lagi 9, saya naik lagi 12, saya naik lagi 15. Sampai saya akhirnya mau memutuskan untuk fokus di Oriflame. 4 katalog kemudian saya jadi senior manager, alhamdulillah. Dari situ saya mulai bertekad di dalam diri saya bahwa motivasi saya bukan dari luar. Motivasi dari luar hanya vitamin untuk saya. Tapi motivasi terkuat di dalam diri saya adalah senyum ibu saya yang selalu melihat saya setiap saya ada di atas panggung. Saya membayangkan bahwa ibu saya di atas sana tersenyum melihat saya berdiri di sini gitu. Lalu adik saya warisan berharga dari ibu saya, itulah motivasi dalam diri saya. Tapi motivasi dari luar itu hanyalah vitamin buat saya. 3 hal yang saya mau sampaikan sama teman-teman. Ini bisnis luar biasa. Ini bisnis luar biasa. Kita nggak perlu melakukan hal banyak. Yang teman-teman perlu adalah satu, mau. Yang penting mau aja dulu. Tinggalin deh nonton TV-nya dulu. Entar-entaran aja nonton TV-nya. Yang penting mau dulu datang ke acara ini.